Assalamualaikum, jumpa kembali bersama saya dalam channel Catatan Pak Ocit. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Slide ini dibuat oleh Catatan Pak Ocit. Bapak Ibu yang berbahagia, indikator pada hari ini adalah kita mampu menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup yang terbuka dan dinamis. Yang kedua adalah menjelaskan fungsi Pancasila sebagai ideologi, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Lalu kedudukan Pancasila ada dua, yaitu pertama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dua Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. BPUPKI dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara penting, jelas dan dasar dan tujuannya. Yang kedua, tidak meniru dari negara lain. Pancasila tidak menduplikasi negara lain. Yang ketiga, memiliki dimensi yang realitas. Yang keempat, melihat realita kemajemukan. Argumentasi antar Islam dan kebangsaan. Membuat panitia kecil. Kemudian merujuk Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Lalu Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan cita-cita hukum, dan mengandung norma fundamental, sumber semangat Undang-Undang Dasar 1945. Sifat ideologis Pancasila. Yang pertama adalah reformatif, yang kedua adalah dinamis, dan tiga adalah terbuka. Teman-teman bisa mengeksplorasi definisi makna dari sifat-sifat ideologis Pancasila melalui referensi-referensi lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, nilai ideologis Pancasila. Yang pertama adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Lalu nilai Pancasila menurut ahli Noto Nagoro, nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerohanian, tapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Dimensi ideologis Pancasila terdiri atas 3 dimensi, yaitu dimensi idealistis, dimensi normatif, dan dimensi realistis. Teman-teman bisa memperkaya referensi teman-teman melalui bacaan-bacaan referensi lainnya. Pancasila sebagai ideologi, di mana dikatakan ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Aspek ideologi Pancasila yang pertama bidang politik, yang kedua bidang sosial, yang ketiga kebudayaan, keagamaan, pertahanan, dan keamanan. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua adalah mengikuti suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga adalah mewujudkan cita-cita hukum negara. Yang keempat adalah mengandung norma yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Pancasila. Pancasila dalam pengertian sebagai pandangan hidup sering juga disebut sebagai way of life atau pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia. Petunjuk Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tugas teman-teman, berdasarkan video ini, buatlah rangkuman tentang materi dalam video dengan memperkaya sumber referensi dari yang lain dan upload di form tugas Google Classroom.
Jadi beberapa istilah-istilah yang tidak dijelaskan di dalam video ini, teman-teman bisa memperkaya referensi dengan membaca atau membrowse sumber-sumber referensi lainnya. Kemudian silahkan dieksplorasi berdasarkan temuan dan bacaan teman-teman semuanya. Rangkuman tersebut kemudian diupload di form Google Classroom. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.